formulasi permasalahan penelitian dan gap, formulating research problem and gaps. Bagaimana kita melihat hakikat masalah penelitian? Nah, masalah penelitian itu adalah titik awal dari seluruh proses ilmiah. Masalah itu muncul dari ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan. Dalam istilahnya antara das Science dengan das Solons, misalnya antara yang seharusnya dan senyatanya. Nah, dalam konteks ini misalnya dalam studi geografi, misalnya kita melihat fenomena banjir, fenomena urbanisasi, fenomena degradasi lingkungan, itu kan kita bisa dudukkan dalam konteks bagaimana seharusnya dan bagaimana faktanya. Nah, itu berarti ada gap, ada masalah di situ. Penulisan masalah harus jelas, spesifik, dan terukur. Karena tanpa masalah yang jelas, tentu kita tidak bisa melakukan research. Nah, untuk itu diperlukan research question. Apa pentingnya research question? Research question adalah pertanyaan yang utama yang ingin kita jawab dalam melakukan penelitian. Dan pertanyaan ini harus spesifik, berbasis pada tadi gap ilmiah, ada gap ilmiah. Nah, misalnya kalau dalam konteks kita di bidang geografi ya biasanya kita akan mengawali dengan research question, apa ini? Apa objek itu? Di mana? Nah, geografi itu karena bermain lokasi di mana? Bagaimana? Nah, itu terkait dengan proses. Atau berapa luas? Terkait dengan pengukuran penghitungan. Berapa jauh? Nah, atau mengapa itu bisa terjadi? Berarti terkait dengan alasan, faktor-faktor dan lain sebagainya. Dan bagaimana konteks spasialnya. Pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan terkait dengan riset kita. Nah, bagaimana kita melakukan menentukan formulasi riset question. Misalnya kita mempunyai area yang menjadi concern kita, tema yang menjadi concern kita, kemudian kita persempit, dalam gambar ini area yang menjadi concern kita, kemudian kita persempit daerahnya, kita ngambil satu lokasi, kita ngambil satu tema, itu bisa berarti lokasi, area, bisa berarti juga tema. Kemudian di situ kita mulai mengidentifikasi masalah yang lebih detail apa. Nah, kita pilih dan kita pilih. Maka harus banyak baca referensi di situ. Referensi terkait dengan masalah itu, referensi terkait dengan lokasi itu. Kemudian kalau sudah kita ambil, ya kita fokus satu, baru tentang research question-nya apa. Nah, inilah stepping yang memandu kita, memudahkan kita untuk memformulasikan pertanyaan penelitian. Hubungannya apa antara masalah dengan research question, dengan pertanyaan penelitian? Masalah penelitian dan research question ini hubungannya harus erat, bukan hubungan baik-baik saja, hubungannya harus erat. Masalah itu memberikan konteks riset kita, gitu. Terus research question itu memberikan fokusnya, teknisnya, masuknya gimana. Nah, dalam prakteknya research question ini ya harus menjadi turunan dari masalah tadi. Masalahnya A, research question-nya B, ya itu nggak bisa. Dan hubungannya harus logis serta konsisten untuk menjaga alur penelitian. Nah, ini misalnya ini ada research, di teks ini ada research problem dan research question. Aspek dari definisi ya, research problem itu misalnya isu-isu yang lebih umum, concernnya pada area yang akan diinvestigasi. Nanti research question-nya lebih spesifik, fokus yang lebih dalam dari problemnya. Tujuannya kalau riset problem itu, problem penelitian itu untuk mengidentifikasi, untuk mengadres, untuk melihat hal-hal yang harus diselesaikan. Terus guidingnya lewat research question untuk melakukan investigasi. Scopingnya ini tentu lebih luas, konseptual. Kalau kita pas membahas research problem, permasalahan penelitian, kemudian kalau sudah pertanyaan penelitian menjadi ya harus presisi apanya yang ditanyakan. Panjangnya kayak, luasnya kayak, sebabnya kayak, nah itu. Nah, kemudian formatnya kalau permasalahan penelitian biasanya ya dari declarative statement dulu ya, bahwa ini ada masalah gitu. Kalau research question ya sudah pertanyaan, mulainya dengan pertanyaan atau integrasi. Ya, misalnya contohnya itu tadi, kalau dalam teks ini ada contohnya bagaimana mengetahui
Nah, bla bla bla, terus ini mengukur misalnya. Nah, itu untuk mengetahui caranya, itu riset question. Nah, berikutnya yang juga penting adalah state of the art, keterbaruan, kekinian. State of the art ini penting sebagai ringkasan perkembangan terbaru dalam penelitian tertentu yang kita tekuni. Ini bukan sekedar daftar risetnya saja, tapi sintesis. Kita harus bisa mensintesiskan yang menunjukkan tren dan arah penelitian tertentu. Nah, state of the art ini akan bisa kita formulasikan kalau kita melahap banyak referensi, membaca banyak literatur, membaca banyak publikasi, ya, untuk menentukan pemahaman state of the art. Berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah melihat perbedaan antara review dan ringkasan. Review literatur itu bukan sekedar merangkum dari penelitian sebelumnya. Review itu harus bersifat kritis dan analitis. Kemarin sudah kita jelaskan, harus ada analitiknya kritis. Nggak boleh beropini, tapi analisis yang kritis. Opini itu subjektif, tanpa dasar, tanpa teori biasanya opini. Nah, di sini penulis harus bisa membandingkan, mengevaluasi studi dengan studi sebelumnya, yang kita lakukan dengan studi sebelumnya. Oleh karena itu, critical review ini lebih bernilai ilmiah dibandingkan hanya ringkasan. Kalau ringkasan kan hanya menyajikan ulang suatu sumber secara lebih padat, lebih ringkas, gitu, tanpa adanya tambahan analisis dan penilaian. Nah, sehingga review itu penting, bukan meringkas yang melakukan review. Nah, bagaimana critical review ini bisa kita lakukan? Proses critical review ini dilakukan dengan melalui evaluasi literatur yang mendalam. Nanti ini akan kita perlukan ketika kita menulis skripsi, tesis, disertasi pada bab tinjauan pustaka, literatur review, dan nanti dimunculkan lagi ketika kita melakukan pembahasan. Atau di metodologi kadang juga dimunculkan, mengkritik, melakukan analitik terhadap metode tertentu sehingga kita memilih metode tertentu yang lainnya misalnya. Atau nanti juga di pembahasan sangat penting sekali membahas dengan analisis kita, makanya referensi itu harus banyak untuk kita bisa melakukan critical review yang baik. Penulis itu akan menilai kekuatan dan kelemahan dari suatu riset-riset sebelumnya yang diwujudkan dari teks-teks sebelumnya, yang bisa dari jurnal, dari buku, newspaper, report, riset, tesis, dissertation, conference, dan lain sebagainya. Bagaimana tadi sumber-sumber tadi, ya sumber disertasi, newspaper, jurnal, riset, conference, laporan pemerintah dan sebagainya, itu bisa kita lahap dengan cepat. Nah, itu ada tekniknya, disebut dengan teknik scanning. Teknik scanning adalah membaca cepat untuk menemukan informasi penting. Ya, kita bisa membaca judulnya, abstraknya, langsung kesimpulan dulu. Kalau itu scan-nya bagus, baru kita ambil. Ya. Jadi ada istilah skim. Nah, di sini ada istilah skim. Ya. First get the picture. Big picture-nya apa? Writing the title, word, abstract. Kemudian quickly scan. Baru setelah itu read. Ya. Baca lagi. Asking yourself the question such, what problem is the study trying to solve? And the finding well supported by evidence. And the finding unique supported by other work in the field. Dan lain sebagainya. Itu disebut dengan teknik scanning. Terus nanti setelah itu dilanjutkan dengan melakukan interpretasi atau interpret, how to examine graphs, grafik dan tabel. Itu kita lihat secara carefully, kita interpretasikan, kita analisis dengan knowledge kita tentunya. Kalau kita nggak punya knowledge sebelumnya, nggak punya bekal, ya nggak bisa melakukan itu, menginterpretasi data yang nggak bisa. Ya, itu data yang kita interpretasi. Kemudian setelah itu baru kita summarize. Ya. Kita sarikan, kemudian nanti ini akan kita pakai untuk mendukung riset kita, mendialogkan dengan riset kita, kemudian mensintesiskan dengan riset kita, baik nanti diulas di bagian metodologi maupun diulas bersama di bagian pembahasan, atau justru juga diformulasikan di bagian awal. Nah, itulah fungsi kita mempunyai skill dalam membaca, literaturnya dengan cepat. Berikutnya adalah teknik mapping dari referensi itu. Wah, banyak sekali referensi yang harus dibaca, Pak. Tugasnya masa membaca 100 referensi. Wah, ya memang scholar itu begitu tugasnya, membaca, mencari pengetahuan yang banyak.
Nah, salah satunya bisa dengan teknik mapping. Ini berupaya untuk mengkelompokkan literatur misalnya berdasarkan satu kategori tertentu, berdasarkan temanya misalnya. Oh, ini tema-tema land subsidence di sini, tema-tema banjirop di sini, tema-tema populasi penduduk di sini. Siapa tahu ini diperlukan, yang relevan dengan kita. Nah, kita bisa membuat peta konsep atau tabel perbandingannya dulu. Misalnya ya, kalau dalam konteks kita geografi bisa saja misalnya berbasis wilayahnya, berbasis metodenya, atau berbasis yang lainnya. Nah, teknik ini membantu kita untuk melihat pola-pola penelitian yang sudah eksis. Ada feature mapping, topic tree mapping, content mapping, taxonomy mapping, konsep mapping, rhetorical mapping, macam-macam. Feature mapping itu misalnya kita memetakan riset-riset tadi berdasarkan featuresnya. Apa misalnya bentuk lahannya saja, kita ambil yang bentuk-bentuk lahan pegunungan misalnya, atau kita kontekskan misalnya topik tree mapping. Nah, topik tree mapping itu topik besarnya tentang ekosistem seluruh literatur kita yang terkait ekosistem kita kumpulkan, terus nanti kita bagi, ini yang terkait dengan rawa, ini terkait dengan mangrove, ini terkait dengan lahan basah, itu topik tree mapping. Atau content mapping, ya content mapping langsung aja, misalnya yang lebih simpel, ini riset tentang mangrove, ya ini yang mau saya teliti, mangrove tentang akarnya, udah itu aja. Content mapping yang lainnya enggak dipakai. Atau nanti taksonomi mapping yang lebih complicated. Ya. Nah, misalnya tadi kita ngomong ekosistem. Ekosistem itu ada ekosistem alami. Ekosistem alami ada mangrove, ada rawa. Mangrove ini bisa kita lihat dari segi biologinya, dari segi kemisnya. Terus di sini ada ekosistem buatan dan lain sebagainya. Ya. Dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, berikutnya teknik sintesis. Sintesis itu adalah menggabungkan berbagai hasil penelitian menjadi satu narasi. Nah, itu kita nggak hanya mengutip saja, bukan copy paste apalagi, ya, tapi menghubungkan ide-ide itu kita sintesiskan. Dalam konteks kita misalnya ilmu geografi, sintesis bisa menunjukkan misalnya global versus lokal, ya, itu kan harus mensintesiskan. Nah, ini merupakan tahap lanjutan setelah tadi kita melakukan mapping. Nah, misalnya dalam bagian ini, sintesis itu kita punya sumber 1 dan sumber 2. Sumber 1 itu kita ambil bagian C-nya saja, sumber 2 kita ambil bagian A-nya saja. Kemudian juga kita ambil subkomponen di bagian B-nya, kemudian dijadikan satu. Nah, dijadikan satu kemudian disintesis dengan analisis kita. Nah, ini contoh melakukan sintesis. Setelah tadi di mapping kan kita punya source 1, punya source 2. Nah, nanti berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah novelty atau kebaruan dalam penelitian. Kebaruan itu ya nggak harus Anda menemukan sesuatu yang wah, menemukan pesawat ulang-alik, enggak, menemukan nuklir, enggak, tapi berupa pendekatan yang baru bisa, data yang baru bisa, lokasi yang baru bisa. Tidak harus besar, tetapi harus jelas. Ingat ya, tidak harus besar, tapi harus jelas, nyata. Nah, biasanya kalau dalam konteks publikasi internasional, novelty ini menjadi syarat utama. Tanpa novelty ya artikel sulit diterima. Kan sama saja, redundant dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peneliti harus bisa menonjolkan kontribusinya kecil, diformulasikan dengan baik. Tidak harus banyak, satu cukup. Kadang-kala orang novelty-nya ini, banyak sekali. Banyak sekali, tapi yang jelas satu. Nah, kita perlu melihat bahwa ilmu pengetahuan itu seperti puzzle besar. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah mengisi bagian-bagian tertentu, tapi ada potongan yang belum ada. Nah, potongan yang belum ada itu disebut novelty. Nah, penelitian kita kalau bisa ngisi di fase yang kosong itu. Bukan mengulang, bukan sekedar mengulang. Mungkin kalau S1 bisa ya, mengulang metode yang sama gitu, melakukan identifikasi. Tapi kalau setelah lebih dari itu, tesis disertasi ya ada temuan sesuatu yang baru. Contoh konkretnya misalnya dalam konteks geografi pesisir. Sudah banyak penelitian banjirop, oke. Sudah banyak penelitian kenaikan muka air laut, oke. Tapi belum ada yang mengintegrasikan land subsidence dengan adaptasi masyarakat menggunakan analisis spasial detail. Nah, novelty-nya apa berarti? Integrasi multifaktor dalam analisis spasial banjirop. Nah, itu sebagai contoh. Data baru juga novelty, metode baru itu juga novelty. Nah, dalam konteks geografi, novelty ini sering paling mudah itu ya berbasis ruang, spatial novelty. Misalnya penelitian di wilayah ini belum banyak dikaji yang menggunakan X. Nah,
Itu untuk penelitian ini sudah dibahas dengan metode A dan B tapi belum dengan metode C misalnya. Penelitian ini sama sekali belum dilakukan di daerah ini misalnya. Bisa juga integrasi metode atau ya machine learning dengan GIS itu juga salah satu bentuk novelty ya. Semakin kita melakukan pendekatan interdisipliner biasanya semakin jelas novelty-nya bisa kita lihat. Dan kalau ada novelty itu membawa penelitian. Misalnya ini ada gambar ini. Kira-kira novelty-nya apa? Oh, ini ada yang sebelah kiri ini. Ada apa namanya? Bar yang untuk menentukan measurement. Nah, novelty-nya kombinasi antara hidrologi dan faktor ekologi. Kalau yang ini misalnya urban design dengan disaster, itu Anda akan menemukan novelty-nya. Ini mengulas lagi tentang research gap. Ini di contoh banjirop. Banjirop itu ya sudah banjirop, banyak orang meneliti banjirop sekarang. Tapi mungkin belum banyak yang mengintegrasikannya dengan land subsidence atau dengan adaptasi masyarakat atau dengan policy atau dengan regulation atau dengan peraturan tata ruang atau dengan persepsi atau dengan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya disebut dengan adanya gap empiris atau gap konseptual. Jadi jangan dikira misalnya, wah banjirop di Demak Pak sudah diteliti semua orang ke sana. Mesti ada aspek yang belum. Kalau kita melakukan pendekatan dengan interdisiplin tadi, wah di Pekalongan sudah banyak, apalagi di Semarang Pak. Mungkin saja ada yang belum kalau kita mengkawinkan dengan disiplin atau perspektif tertentu. Nah, sehingga ya bagaimana kita melihat gap itu. Jangan sampai kita merasa, wah sulit Pak Kapten merumuskan masalah. Oh, sulit gimana? Kamu itu bagian dari masalah, sulit menemukan masalah. Itu ya misalnya. Nah, ini contoh di gambar ini juga kita bisa menentukan research gap-nya apa yang belum ada di situ. Misalnya bagaimana orang bertahan hidup. Atau ya misalnya sangat ekstrim, bagaimana ini justru menarik orang. Menarik orang untuk datang. Kan sekarang ada tren kalau ada kejadian viral malah apalagi kejadian yang merusak, kejadian yang terkait dengan bencana, kadang-kadang kita malah datang ya. Nah, konteks yang gambar yang seperti ini Anda juga harusnya mulai berpikir kritis. Ini apa kira-kira yang menjadi gap, apa yang menjadi interest, apa yang belum terjawab dalam hal ini. Apakah livelihood-nya sudah pernah diteliti, apakah struktur bangunan misalnya dan lain sebagainya. Nah, sebagai penutup, sekali lagi ya, penelitian itu bukan sekedar dimulai dari topiknya apa, tetapi yang lebih utama dimulai dari gap masalahnya apa. Selama kita nggak bisa menemukan gap, ya kita nggak akan bisa melakukan penelitian. Yang kedua, literatur referensi yang Anda baca itu bukan untuk dirangkum, tetapi untuk didialogkan, diperdebatkan, dianalisis, sehingga memperkaya kita, membantu kita dalam melakukan research. Saya ulangi lagi untuk tugasnya. Pertanyaan tadi sesuai dengan gambar ini, tentukan research gap-nya apa kira-kira yang belum terjawab, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.